Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, seperti nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya kelak di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rani Dermawan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kelas 1B. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang juga saya banggakan, dalam makul Islam dan budaya Borneo, salam takzim saya kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Wahab MAG, dalam pengampu mata kuliah Islam dan budaya Borneo. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini ingin menampilkan atau mendeskripsikan nilai pendidikan Maulid Nabi Muhammad SAW di Sintang. Di sini menurut Andi Purnawan, salah seorang remaja masjid, mendeskripsikan bahwa Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Perayaan Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan berbagai bentuk kegiatan seperti pembacaan shalawat Nabi, syair berjanji, dan lain-lain sebagai upaya untuk mengenal akan keteladanan Nabi sebagai pembawa ajaran agama Islam, ajaran Islam. Di Sintang, dalam memperingati Maulid Nabi dilaksanakan di pondok pesantren, majelis taklim, organisasi Islam, atau masjid-masjid tertentu, dengan mendatangkan seorang kiai, ulama, habaib, serta ustadz yang ditokohkan di tempat tertentu dalam rangkaian tertentu dengan rangkaian acara membaca Al-Quran, zikir-zikir, tausiah agama, atau berceramah, dan pembacaan salawat Nabi serta manaqib Rasulullah. Nilai pendidikan dalam peringatan Maulid Nabi yang dapat diambil diantaranya adalah nilai tentang keimanan atau tauhid, tentang ibadah, contohnya seperti mengajak anak ke tempat ibadah, memperkenalkan bentuk-bentuk ibadah dan arti ibadah sejak dini. Selain itu, peringatan Maulid Nabi dirayakan oleh semua kalangan, dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Menurut Sutriyono, di sini Sutriyono mendeskripsikan bahwa nilai atau makna dari segi pendidikan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita mengambil teladan, contoh, panutan dari akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai bentuk
rasa kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW adalah dengan memperbanyak selawat kepada beliau, mengikuti kepribadiannya sebagai panutan agar tujuan atau arah hidup kita menjadi lebih baik. Karena dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW ke alam dunia ini membawa umatnya ke kehidupan yang lebih layak atau yang lebih mengenal akhlak yang baik, atau biasa yang kita sebut juga akhlakul karimah. Karena sebelum beliau lahir ke dunia, pada masa itu umat manusia di seluruh dunia dikenal sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana umat manusia berada dalam kebodohan akhlak, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh sebab itu beliau dilahirkan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia di muka bumi ini. Munculnya tradisi Maulid Nabi ini dibawa masyarakat Jawa saat transmigrasi ke Kalimantan tahun 1981. Menurut Eko Subandi, salah satu tokoh dan seorang guru, intinya dari Maulid Nabi yang ada di Sintang ini bersifat lokal dan kedaerahan, dipadukan dengan tradisi setempat dengan menambahkan simbol-simbol keislaman. Contohnya, Maulid Nabi yang diadakan masyarakat Melayu di Sintang akan berbeda dengan pengadaan Maulid tradisi Jawa, karena tidak ada acara Maulid Nabi yang menafaskan Islam secara mutlak yang dilakukan seperti yang dilakukan bangsa Arab. Menurut Artono, dengan diadakannya Maulid Nabi Muhammad SAW ini sangat bagus dan sangat mendidik bagi anak-anak usia dini dan para remaja. Yang pertama, misalnya bisa meneladani sifat-sifat mulia baginda Nabi Muhammad SAW dan kebajikan-kebajikannya. Kedua, bisa menimba ilmu yang disampaikan penceramah atau ulama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW semakin besar. Yang keempat, mengajak kekompakan masyarakat sekitar dengan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kelima, mencurahkan rasa cinta kita, menumbuhkan dan semakin sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat. Meskipun tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW banyak perbedaan yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah dan tidak boleh dilakukan, tapi ada yang mengatakan boleh karena bid'ah hasanah Di Sintang, masyarakat selalu mendukung dan membantu dana kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW karena hal yang sakral, seperti menyumbangkan sedikit rezeki mereka ke masjid saat ada kegiatan Maulid Nabi tersebut. Kegiatan ini biasanya diisi dengan hal-hal yang berfaedah seperti membaca Al-Quran, bersolawat, serta tausiah ustadz atau ulama. Sebelum menutup ini, saya ada sedikit video animasi tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita bisa menonton video ini sejenak sebelum saya menutup video tersebut. Wow, halo Sobat Sengklek, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu untuk dukung channel ini ya. Jangan lupa ya tekan tombol loncengnya biar cepat pulang. Bukan lonceng sekolah, oi! Sengklek man.
Hai nak, bantu papa dong. Iya, kenapa Pak? Tolong antar kue ini ke masjid kota kita ya. Loh, buat apa Pak? Kamu lupa, ini kan hari Maulid Nabi dan masjid kota kita merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, masyarakat setempat yang punya kelebihan rezeki boleh bersedekah berupa uang, makanan, atau kue agar orang-orang fakir bisa mencicipi dan sama-sama bisa merayakan. Wah, siap Pak. Tapi ganti baju dulu sana, yang sopan dan berakhlak sedikit. Kalau bisa pakai baju muslim ke masjid. Giliran jumpai gebetan aja pakai baju bagus dan semprot minyak wangi. Giliran ke masjid, kaos oblong sama celana ketat, bau-bau ketek nggak dipeduliin. Dan jangan dengan jeans. Baiklah Pak, maafkan aku Jin, kamu nggak bisa ikut. Ya. Halo Om Samsudin. Halo Ian. Halo Om Samsudin. Halo Ian. Halo Om Samsudin. Halo Ian. Halo Om Samsudin. Halo Om Samsudin. Kayak mana ada yang bisa Om bantu? Om ngapain di sini? Om panitia Maulid di masjid ini. Oh alah, ini Om, aku disuruh sama Papa untuk memberikan ini ke masjid. Oh, makasih banyak ya. Ya ampun, ada Ian. Astagfirullahaladzim, kamu ini berusaha banget. Kamu jangan solimi. Solimi, pakaian kamu nggak ada sopan santunnya. Kamu nggak boleh masuk ke masjid. Lah, kenapa? Kan aku pakai pakaian yang menutupi aurat. Tapi kamu nggak pakai baju muslim, kamu nggak sopan. Ada apa ini ribut-ribut? Habib Husin Jafar, ini Bib temanku, karena nggak pakai baju muslim, saya suruh keluar dari masjid. Untung saya nggak nyuruh keluar dari zona nyaman. Ian larang-larang aku di sini. Padahal kan nggak ada yang salah dengan pakaianku. Tutup aurat juga kok. Si Ian aja nih ngasal aja. Emang nggak ada akhlak. Kamu yang nggak ada akhlak. Kamu. Gimana kalau kita damai aja? Jangan dulu, Habib belum ngeluarin ceramahnya. Oh iya juga ya. Ya udah, kamu. Sudah, jangan bertengkar. Ini kan hari Maulid. Malu kita sama Nabi Muhammad. Ayo kita sama-sama merayakan dengan memperbanyak baca sholawat. Dan utamanya, ikuti akhlak dan sifatnya Nabi yang mulia. Dia aja nih yang nggak punya akhlak. Ngapain aku berakhlak sama kamu, sedangkan kamu aja nggak ada akhlak ke aku. Kamu yang nggak ada akhlak, ke masjid pakai celana jin. Jeans, woi jeans. Iya sama aja, pakai pakaian muslim dong. Hei, akhlak termulia adalah berakhlak kepada yang tidak berakhlak padamu. Sebagaimana Nabi di Taif, difitnah membalas doa, dilempar batu membalas senyum, dicaci membalas cinta. Kalau akhlaknya hanya kepada yang berakhlak, itu namanya akhlaknya pedagang, nggak mau rugi. Kalau umatnya Nabi Muhammad, nggak apa-apa rugi, asal dicintai Nabi. Maafkan aku karena aku telah melarang-larang kamu untuk masuk kemari. Iya, maafkan aku juga karena ikut emosi. Nah, gitu dong. Ayo kita sama-sama mengikuti sifat dan perilaku Nabi Muhammad. Niscaya kita akan bahagia di dunia dan surga di akhirat. Amin. Hei Talib, minta waktunya dong, aku bosan banget nih. Gak mau, aku lagi sibuk. Ayolah please. Ya udah nih. Yeay, makasih. Seperti yang kita lihat di video yang saya putarkan tersebut, betapa antusias para masyarakatnya yang ada di dalam video animasi tersebut dalam menyambut acara Maulid Nabi Muhammad SAW dengan seperti menyumbangkan sedikit rezeki mereka. Dan di dalam video tersebut juga ada mengajarkan tentang beretika dan berpakaian sopan dan santun, dan juga mengajarkan tentang akhlak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada kekurangan atau sedikit mungkin bisa ditambahkan. Silakan komen di channel saya. Kita akhiri dan kita tutup
dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.